I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys, 2 block, where that bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosidika Putri. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Mataram, jurusan keperawatan. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Nama saya Nuri. Baik Mbak Nuri. Jadi tujuan saya di sini yaitu ingin melakukan penyuluhan dengan tema kesehatan, yaitu cara mengatasi penyakit MAH. Sebelumnya, apakah Mbak Nuri tahu apa sih itu penyakit MAH? Tidak tahu. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari penyakit MAH, penyebab, gejala, faktor resiko, dan bagaimana cara mencegahnya. Yang pertama yaitu pengertian dari MAH. Jadi, MAH atau asam lambung itu merupakan gangguan dari organ lambung yang ditandai dengan rasa nyeri atau terbakar di ulu hati, rasa penuh atau tidak nyaman setelah makan, dan rasa cepat kenyang. Lalu penyebab sakit MAH. Sebelum merinci ke penyebab kondisi ini, pentingnya mengetahui cara kerja lambung terlebih dahulu. Setiap makanan yang Mbak Nuri konsumsi akan masuk ke lambung dan dicerna secara kimiawi. Proses pencernaan ini dibantu oleh enzim pepsin dan renin yang tercampur dengan asam lambung. Jika terjadi gangguan, mukosa akan rusak dan menimbulkan rasa nyeri atau rasa sakit. Nah, apabila gangguan ini terus-menerus terjadi, asam lambung akan memecah mukosa dan menyebabkan iritasi dan peradangan pada lambung. Kondisi inilah yang dapat mengakibatkan sakit MAH itu. Masyarakat umum juga mengenalnya kalau sakit MAH itu gara-gara telat makan. Padahal bukan itu yang menyebabkannya. Yang menyebabkannya yaitu karena stres, konsumsi alkohol, merokok. Apakah Mbak Nuri merokok? Bagus. Terus mengonsumsi minuman tinggi kafein seperti teh dan kopi, dan menggunakan obat-obat tertentu. Terus selanjutnya yaitu tanda dan gejala MAH. Jadi tanda dan gejala MAH ini ada 6. Yang pertama yaitu cepat merasa kenyang saat makan
dan rasa kenyang yang berkepanjangan setelah makan. Terus Mbak Nuri seperti merasa mual, terus kembung pada perut bagian atas dan sering bersendawa. Terus nyeri pada ulu hati dan nyeri di tengah dada yang muncul ketika atau setelah makan. Dan yang terakhir yaitu rasa panas pada perut bagian atas. Lalu faktor apa saja sih yang dapat memicu penyakit mah itu ini? Yaitu yang pertama karena adanya masalah emosional seperti kecemasan atau depresi. Apakah Mbak Nuri sering merasa cemas terus depresi yang berlebihan gitu? Terus karena efek samping penggunaan obat, terus terlalu banyak makan, kelebihan berat badan seperti obesitas, terus makan terlalu cepat. Jadi Mbak Nuri itu kalau makan pelan-pelan dah, yang penting kenyang, jangan cepet-cepet gitu. Terus mengonsumsi makanan berminyak seperti gorengan, terus yang pedas, terus yang berlemak. Terus terlalu banyak mengonsumsi minuman bersoda seperti Coca-Cola, Fanta, Sprite gitu. Nah, yang terakhir itu mengonsumsi coklat berlebihan. Jadi kalau Mbak Nuri suka coklat tuh jangan dah banyak-banyak. Terus terus cara mencegah penyakit mah ini. Cara mencegah penyakit mah ini yaitu dengan makan dalam porsi yang kecil secara perlahan. Terus hindari makanan yang banyak mengandung asam. Pasti kan Mbak Nuri suka kan rujak-rujak tuh. Ya, makanya dikurangi lagi. Terus bila sakit mahnya dipicu oleh stres, carilah metode baru. Itu seperti bermeditasi. Terus jangan berolahraga dalam perut penuh, tidak boleh merokok ya Mbak, kan tadi juga Mbak Nuri tidak merokok. Terus jangan berbaring tepat setelah makan. Baik Mbak Nuri, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya apakah Mbak Nuri ingin bertanya? Tidak, Mbak. Baik. Karena Mbak Nuri tidak ada pertanyaan, di sini saya akan bertanya tentang penjelasan dari saya yang tadi. Seingat Mbak Nuri, penyakit mah itu apa sih penyakit mah itu? Penyakit mah itu adalah gangguan pada lambung yang disertai dengan nyeri pada ulu hati. Baik. Lalu tanda dan gejala apa saja sih yang dirasakan jika terkena penyakit mah? Cepat mual, cepat merasa kenyang, kembung pada perut, sering bersendawa. Baik. Lalu bagaimana sih cara pencegahannya yang Mbak Nuri ketahui atau yang Mbak Nuri ingat dari penjelasan saya tadi? Yang pertama, makan dengan porsi kecil. Yang kedua, tidak mengonsumsi alkohol sama tidak merokok. Oke, baik. Karena Mbak Nuri sudah paham dan mengerti apa dan tahu apa itu penyakit mah dan penyebabnya dan serta cara pencegahannya, mungkin itu saja
saja yang dapat saya beritahu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tahu nggak sih sakit mah yang biasa kita dengar atau alami sehari-hari di dunia medis disebut dengan istilah dispepsia, yang ternyata bukan suatu penyakit loh, tapi cuma suatu gejala yang menandakan ada penyakit di saluran cerna bagian atas. Apa ya kira-kira penyebab sakit mah? Ini kata dokter. Mah atau dispepsia biasanya ditandai rasa nyeri atau terbakar di ulu hati, perut kembung, mual, hingga muntah. Normalnya setiap makanan yang dikonsumsi masuk ke lambung dan akan dicerna dengan bantuan asam lambung dan enzim di lambung. Gangguan produksi asam lambung atau gangguan dari struktur di lambung bisa menimbulkan rasa sakit atau nyeri hingga perut kembung dan mual muntah. Munculnya gejala dispepsia bisa disebabkan oleh sejumlah kondisi, misalnya radang mukosa lambung atau gastritis, terutama oleh infeksi bakteri H. pylori, luka di lambung atau tukak lambung, asam lambung naik atau reflux ke esofagus karena otot sfinkter di esofagus yang mengalami gangguan, kanker lambung, atau karena faktor dari luar tubuh seperti kebiasaan merokok, minum alkohol, konsumsi obat antiinflamasi non-steroid, dan faktor diet atau pola makan, serta faktor psikologis seperti stres ataupun gangguan cemas. Pengobatan untuk dispepsia tergantung pada penyebab dan tingkat keparahan gejala. Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk mencegah dispepsia. Hindari makanan berlemak, pedas, dan asam. Hindari mengkonsumsi minuman beralkohol dan minuman tinggi kafein seperti kopi atau minuman bersoda. Kurangi konsumsi teh dan coklat. Jangan sampai terlambat makan. Jangan makan dalam porsi yang berlebihan. Jangan biarkan lambung kosong. Makan sedikit-sedikit dengan jenjang waktu yang sering. Jangan langsung tidur setelah makan. Istirahat yang cukup. Berolahraga secara teratur dan berhenti merokok. Jika gejala mah atau dispepsia dirasakan semakin parah dan mengganggu, segera hubungi dokter untuk pemeriksaan dan pengobatan lebih lanjut. Ini kata dokter tentang sakit mah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like, Share, dan subscribe. See you on the next video.